Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fok dengan NIM 2011 B0034, semester 4, Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa IIK Strada Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem kardiovaskuler atau sistem jantung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormone, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Jantung sebagai organ pemompa darah, pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Ada beberapa bagian dari jantung yang penting, yaitu yang pertama ada atrium kanan, yang kedua ada atrium kiri, yang ketiga ada ventrikel kanan, dan yang keempat ada ventrikel kiri. Atrium kanan yaitu sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel kanan. Atrium kiri yaitu untuk menerima darah yang sudah dioksigenisasi dari paru-paru. Ventrikel kanan yaitu untuk menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Ventrikel kiri yaitu untuk menerima darah yang kaya oksigen kemudian dipompa ke aorta dan ke seluruh organ tubuh. Kantung jantung. Ada beberapa katup yang berfungsi untuk mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung, yaitu ada yang pertama atrioventricularis yang memisahkan atrium dengan ventrikel, seperti tricuspidalis terletak antara ventrikel dan atrium kanan. Yang kedua, mitralis atau bicuspidalis yang memisahkan atrium dan ventrikel kiri. Yang kedua ada katup semilunaris, yaitu untuk memisahkan arteria pulmonaris dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Katup semilunaris ini ada dua, yaitu katup aorta yang terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Yang kedua ada katup pulmonalis, ventrikel kanan dan arteria pulmonaris. Yang berikut mengenai sirkulasi sistem. Ada 5 sirkulasi sistem, yaitu ada arteria, ada arteriola, ada kapiler, ada venula, dan ada vena. Sistem kondisi. Jaringan konduksi memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama otomatisasi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan impuls secara spontan. Yang kedua ritmisasi, yaitu pembangkitan impuls yang teratur. Yang ketiga konduktivitas, yaitu kemampuan untuk menyalurkan impuls. Yang keempat daya rangsang, yaitu kemampuan untuk menanggapi stimulasi. Yang berikut, impuls jantung berasal dari nodus sionatriulis atau SA, pemacu alami dari jantung. Impuls dari jantung menyebar dari SA, sistem penghantar, khusus atrium dan ke otot atrium atau Berkas-Bachmann, mempermudah hantaran impuls dari atrium kanan ke atrium kiri. Nodus atrioventricularis atau AV merupakan jalur normal transmisi impuls antara atrium dan ventrikel. Sirkulasi kecil, yaitu darah atau O2, CO2, jantung atau serambik kiri, serambik kanan, bilik kanan, paru-paru atau lepas dari CO2 menyerap O2. Sirkulasi besar. Darah
atau O2 atau oksigen, serambi kiri, bilik kiri, aorta, dan organ tubuh. Ada beberapa faktor risiko yang dapat diubah, yaitu yang pertama hiperlipidemia, yang kedua merokok, yang ketiga homocysteine atau produk antara mention sistem, yang keempat obesitas, yang kelima diabetes, yang keenam gaya hidup atau kurang gerak, yang ketujuh stres psikososial. Gangguan yang terjadi pada kardiovaskuler. Yang pertama ada aterosklerosis, yaitu penimbunan lipid, endapan kalsium, fibrinogen sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu ada usia, ada jenis kelamin, ada ras, dan ada riwayat keluarga. Infark jantung atau serangan jantung. Yang pertama adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah. Yang kedua ada gejala seperti nyeri mendadak yang hebat di belakang tubuh dan lamanya lebih dari 1/2 per jam, gelisah dan takut mati, tidak mampu menggerakkan kaki tangan dan sesak napas, muka membiru dan tachikardia. Obat-obatan yaitu seperti trombolitika atau cabiquiase, streptase, terbuat dari filtrat Streptococcus, kerja dengan membentuk kompleks dengan plasminogen yang mengubahnya menjadi plasmin ES, gang lambung, usus, sakit kepala, pusing, ruam kulit dosis, yaitu infus atau IV, sebanyak 250.000 unit selama 30 menit, kemudian 100.000 unit per jam selama 24-72 jam. Yang berikut ada angina pectoris, serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menjalar ke kedua pundak, ada kalanya ke leher atau lengan, yang dirasakan sangat berat, terutama timbul jika mengeluarkan tenaga. Lamanya serangan ini antara 5-30 menit. Ada beberapa jenis mengenai angina, yaitu yang pertama angina stabil, yaitu penciutan arteri jantung atau stenosis terjadi selama atau sesudah menggerakkan tenaga. Yang kedua angina instabil, yaitu angina stabil yang mendadak sangat memperburuk dan dapat menimbulkan infark. Yang ketiga angina varian, yaitu kejang sementara arteri jantung, serangan nyeri timbul dengan spontan dalam keadaan istirahat, kebanyakan di malam hari. Yang berikut mengenai obat-obatan, yaitu yang pertama ada vasodilator koroner. Vasodilator koroner ini dibagi menjadi dua, yaitu ada nitroglycerin dan ada antagonis atau kalsium atau Ca antagonis. Nitroglycerin ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada isosorbit dinitrat, yang kedua ada isosorbit. Yang kedua antagonis kalsium atau Ca antagonis, yaitu kontraksi semua sel otot dibutuhkan ion Ca intrasel bebas untuk pembentukan dan penyaluran impula AV jantung. Kadar Ca ekstrasel kurang lebih ribuan intrasel akibat ada rangsangan yang terjadi depolarisasi membran menjadi permeabel bagi ion Ca. Pada kadar Ca sel tertentu, sel mulai berkontraksi
otot jantung, dan arteriol menciut. Antagonis CA menghambat pemasukan ion Ca ekstrasel ke dalam sel SHG, mengurangi penyaluran impuls dan kontraksi miokard serta dinding pembuluh. Efek penting dari CA antagonis yaitu ada vasodilatasi perifer, yaitu turunnya DTP tes darah SHG beban yang dialami di aorta oleh darah yang dipompa jantung berkurang. Yang kedua, menekan kerja jantung. Yang ketiga, menghindari pembekuan eritrosit. Yang berikut, vasodilatasi koroner. Sekian dari penyampaian materi saya mengenai sistem kardiovaskuler. Semoga materinya dapat bermanfaat. Terima kasih.